Salam budaya, Rahayu. Saya Kang Rofik, tukang ngeluyur yang selalu penasaran akan jejak sejarah Nusantara. Kali ini, saya berada di situs Setono Gedong, sebuah tempat penuh kisah dan warisan budaya yang tak ternilai. Di sini, kita akan mengupas sejarah salah satu tokoh penting yang sering luput dari perhatian, Pangeran Sumende, sosok juru kunci pertama situs Setono Gedong. Yuk, kita telusuri bersama jejak sejarahnya. Di tengah denyut kehidupan kota Kediri yang modern, tersembunyi sebuah situs sejarah yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu, situs Setono Gedong. Terletak strategis di Jalan Doho, situs ini menawarkan jejak sejarah yang mendalam, membentang dari era kerajaan hingga pergulatan spiritual. Salah satu tokoh penting dalam sejarah situs ini adalah Pangeran Sumende, figur yang jarang terdengar namun memiliki peran vital sebagai juru kunci pertama makam keramat ini. Setono Gedong, lebih dari sekadar situs ziarah. Setono Gedong dikenal sebagai salah satu situs bersejarah terpenting di Kediri. Di sini, berbagai makam tokoh terkemuka menghiasi kompleks pemakaman, dari ulama besar hingga bangsawan kerajaan. Nama-nama seperti Syekh Syamsuddin Al-Wasil, Sri Susuhunan Amangkurat III, hingga bupati-bupati Kediri terdahulu, mencerminkan kekayaan sejarah yang terpelihara di tempat ini. Selain menjadi tempat peristirahatan terakhir Raja ke-6 Mataram, Amangkurat III, situs ini juga menjadi lokasi pemakaman beberapa pengikut setianya, termasuk Pangeran Teposono dan Pangeran Sumende. Nama terakhir inilah yang menarik perhatian sebagai figur yang berjasa menjaga warisan Setono Gedong. Siapakah Pangeran Sumende? Nama Pangeran Sumende tidak banyak disebut dalam literatur sejarah. Namun, cerita lisan masyarakat Kediri mengungkapkan bahwa ia adalah pengikut setia Amangkurat III. Setelah raja tersebut wafat dan dimakamkan di Setono Gedong, Pangeran Sumende dipercaya menjadi juru kunci pertama situs ini atas penunjukan Pangeran Teposono, putra Amangkurat III. Namun, silsilah Pangeran Sumende hingga kini masih menjadi misteri. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan asal-usulnya. Penelusuran sejarah mengenai tokoh ini hanya bergantung pada cerita turun-temurun yang diwariskan di Kediri. Perjalanan Amangkurat III dan peran Pangeran Sumende. Kisah Pangeran Sumende tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Amangkurat III, raja yang dilengserkan oleh Pakubuwono I melalui bantuan VOC. Setelah diasingkan ke Sri Lanka, Amangkurat III akhirnya kembali ke Tanah Jawa. Alih-alih kembali ke Surakarta, ia memilih menetap di Kediri, menjalani hidup sederhana sebagai seorang wali. Amangkurat III tinggal di daerah Joyonegaran, Kediri, dan sering bermunajat di Candi Setono Gedong. Di sana, ia membangun sebuah kamar khusus sebagai tempat meditasi dan ibadah. Setelah wafat, kamar tersebut diubah menjadi makamnya. Pangeran Sumende, sebagai pengikut setia, ikut terlibat dalam pembangunan pagar makam raja tersebut. Cerita lisan ini didukung oleh bukti otentik, seperti petilasan-petilasan di Kediri dan makam Amangkurat III yang masih terjaga di Setono Gedong. Di samping makamnya, terdapat pula kuburan yang menyimpan pusaka asli Kesultanan Mataram, termasuk benda-benda berharga yang dibawa laris saat Amangkurat III turun tahta. Warisan Pangeran Sumende. Sebagai juru kunci pertama, Pangeran Sumende tidak hanya menjaga situs Setono Gedong, tetapi juga memastikan nilai spiritual dan historisnya tetap hidup. Perannya menciptakan fondasi bagi keberlangsungan Setono Gedong sebagai tempat ziarah sekaligus situs pembelajaran sejarah. Pangeran Sumende juga dikenal sebagai figur yang menjembatani dua dunia, spiritualitas dan sejarah. Keputusannya untuk menjaga makam Amangkurat III menjadi simbol kesetiaan dan penghormatan terhadap raja yang ia ikuti hingga akhir hayat. Namun, di luar peran spiritual, Sumende juga memelihara pusaka-pusaka kerajaan yang kini menjadi bagian dari kompleks makam. Salah satu yang paling terkenal adalah koleksi pusaka yang dijaga oleh Raden Ajeng Reksoprojo, seorang abdi dalam perempuan yang setia melayani Amangkurat III. Situs Setono Gedong, cermin kekayaan sejarah Nusantara. Keberadaan Pangeran Sumende tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah Setono Gedong itu sendiri. Situs ini telah ada sejak era Kediri kuno, dengan salah satu tokoh terkemuka yang dimakamkan di sana adalah Syekh Syamsuddin Al-Wasil, ulama besar yang hidup pada abad ke-12. Al-Wasil dikenal karena perannya dalam menyebarkan Islam di pedalaman Kediri dan menjadi guru spiritual bagi Raja Jayabaya, penguasa kerajaan Kediri. Ia bahkan disebut-sebut membantu Jayabaya dalam menyusun kitab Jangka Jayabaya,
salah satu teks ramalan terkenal di Nusantara. Menurut Habib Mustopo, seorang ahli sejarah Islam, makam Al-Wasil yang kini berbentuk bangunan abad ke-16 awalnya hanyalah makam sederhana. Bangunan ini dibangun oleh Bupati Kediri, Suryo Adilogo, pada abad ke-16 sebagai penghormatan kepada ulama besar ini. Pusaka dan pengaruh spiritual, selain menjadi tempat ziarah, Setono Gedong juga menyimpan sejumlah pusaka penting yang menjadi saksi sejarah Mataram Islam. Pusaka-pusaka ini, menurut cerita lisan, dibawa oleh Amangkurat ketiga saat ia meninggalkan Kartasura. Pangeran Sumende bersama abdi dalam lainnya menjaga pusaka ini sebagai warisan kebudayaan. Hingga kini, pusaka-pusaka tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah dan peneliti sejarah. Keberadaan pusaka ini menguatkan posisi Setono Gedong sebagai situs yang tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga nilai historis yang tinggi. Refleksi sejarah dan kehidupan modern. Pangeran Sumende, meski jarang terdengar dalam literatur, merupakan simbol penting dalam sejarah Setono Gedong. Perannya sebagai penjaga situs mengajarkan kita tentang arti kesetiaan dan penghormatan terhadap tradisi. Sejarahnya, yang tertanam dalam cerita lisan, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga warisan budaya dan sejarah, terutama di tengah perkembangan modern yang kerap melupakan masa lalu. Setono Gedong, dengan segala kisah dan tokohnya, tetap menjadi penghubung antara generasi masa kini dan masa lalu. Setono Gedong adalah cermin dari kekayaan sejarah Kediri. Warisan ini harus terus dijaga agar generasi mendatang dapat belajar dan menghargai apa yang telah dilakukan para pendahulu kita. Disinilah nilai sejati Pangeran Sumende dan situs Setono Gedong, menghubungkan manusia dengan sejarah, budaya, dan spiritualitas yang mendalam. Dan itulah sekelumit kisah tentang Pangeran Sumende, juru kunci pertama situs Setono Gedong, yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah dan spiritual Kediri. Situs ini bukan hanya tentang makam dan candi, tapi juga tentang jejak kejayaan, loyalitas, dan kebijaksanaan masa lalu yang masih dapat kita pelajari hingga hari ini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini bersama saya, Kang Rofik, Tukang Ngeluyur. Jangan lupa untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya kita. Salam budaya, Rahayu. Untuk sejarahnya Pangeran Sumende ini dengan ayam mangkurat seperti apa Pak Yusuf? Memang tidak lepas dari kontroversi. Jadi sebetulnya Pangeran Sumende itu adalah abdi dan pengikut bendera beliau. Jadi abdi yang paling setia. Jadi mungkin dari keponakan atau apa. Makanya itu ada gelar pangeran, masih disebut pangeran. Karena juga tidak menutup kemungkinan kedekatan beliau dengan Amangkurat yang notabene raja yang dulu pada masa itu. Jadi beliau dereknya atau mengikuti Amangkurat dengan setianya sampai beliau Amangkurat kabundut, dan sekaligus beliau sendiri yang mendampingi pemakamannya dan sekaligus pada saat itu menjadi juru kunci pertama di sini. Jadi juru kunci Setono Gedong yang pertama gitu. Karena di sini dulu juga ada secara fisik dulunya ada candi pada saat itu, dan tempat candi adalah sekaligus juga tempat beribadat. Jadi bahkan ada dari keturunan Amangkurat yang mengatakan bahwa Pak Yusuf ini dulu sentrang tadi tempat beliau bermunajat, tempat beliau semedi pengertiannya atau bertafakur di situ. Dan itu sekarang menjadi makam beliau. Sekaligus dibatasi dinding, dan Pangeran Sumende sendiri yang pada saat itu beserta pengikut yang lain dibatasi dengan dinding pengertiannya. Sampai sekarang ada yang mengatakan itu sebagai makam keluarga. Tentu saja iya, kalau tidak keluarga atau notabene tidak keluarga atau keturunan, mustahil bisa dimakamkan di situ menjadi makam khusus. Jadi dulu di sini sebelumnya candi gitu Pak Yusuf ya? Candi terus sama yang Amangkurat III ditoto lagi jadi sebuah pemakaman seperti ini gitu. Sebenarnya tidak demikian. Jadi masuk akal bila dekat dengan tempat beribadat. Di situ beliau membuat sebuah kamar khusus ya untuk beliau di sisi keamanannya atau di sisi kemurnian beribadat di tanah-tanah pilihan. Logikanya
di situ didirikan sebuah candi, pastilah menjadi salah satu tanah pilihan. Karena mendirikan candi harus dengan struktur tanah yang oke atau yang bagaimana. Kalau tidak oke maka tidak akan didirikan itu. Berat atau tonase candi kan luar biasa. Umum candi didirikan di tanah yang tidak bergerak, menjadi kuat, keabadiannya menjadi tidak berakhir. Nah, itu mungkin dari dasar itu Mangkurat mendirikan gentong atau kamar khusus di situ untuk beliau berlunak untuk bertapakor atau semedi lah pada masa itu. Gitu ya. Terus Pangeran Sumedi dijadikan juru kunci pertama Setono Gedong. Secara otomatis saja dia menjadi, tidak ada yang menjadikan ya kalau menurut saya. Nah, itu ada putranya atau kosongnya beliau harus sekaligus jogonan makamnya bapakku atau gimana. Itu dia menjadi juru kunci yang pertama. Dan Sumedi itu gelar kok. Jadi Sumedi, pengertian Sumedi itu adalah kakangnya Ragil. Jadi kalau ada 3 anak, maka yang di tengah inilah Sumedi. Pangeran Sumedi. Sumedi. Itu saya belum menemukan nama asli beliau siapa. Terah dari mana asal ini? Dia belum tidak ketemu. Yang jelas beliau ikut dalam rombongannya yang Mangkurat III gitu. Jelas. Dan beliau menjadi juru kunci pertama. Itu setelah beliau Pangeran Sumedi diteruskan dengan Hyang Priyo Digdo, Mbah Gibah Lanang Wedok, Mbah Musaim, Mbah saya, saya termasuk generasi yang ke-6 dalam struktur juru kunci ya. Tidak harus keturunan kok, cuman walaupun ada sebenarnya tekanan untuk dilanjutkan anak cucu ya. Jadi itu ketetapan tanpa tulisan di luar darah biru tidak akan ada kekuatan untuk berdiri lah. Itu sedikit keterangan tentang Pangeran Sumedi dan benar atau tidaknya dalam arti tambahan atau kurang lebihnya Allah bisa.